بذكر الأرسل الحق كتاب الحبيب محمد بن الحبشي وشيخ عبد الله بن الحداد وإلى غد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kita lanjut lagi insyaallah di pertemuan kali ini untuk mengkaji nasihat-nasihat daripada Ibrahim bin Adham. Dibaca lagi coba dari waqala lahul Mansur Abu Ja'far, kan kemarin belum dijelaskan yang itu. Diulang lagi dari situ Ustaz. Fadhil, Ustaz Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahu al-Mansur Abu Ja'far, kaifa sya'nukum ya Aba Ishaq? Qala radhiyallahu anhu amin. Narqa'u dinana bitamziki dinina fala dinana yabqah wala ma narqa'u. Shalla rahimahullahu khamsa asyarata sholatan biwudu'in wahidin. Wa min kalamihi ma sadaqallahu abdan ahabba syahrata. Wa qala ni'mal qaumu as-su'al yahmiluna zadana ilal akhirati wa qalah kasratun nadhari ilal batili tadhabu ma'rifatal haqqi minal qalbi wa qalah i'lam annaka la tanalu darajata sholihin hatta tajawwazah sita iqabin awaluha tagluku baban ni'mati wa taftahu babas syiddati wasani tagluku babal izzi wa taftahu babad dulli wasalisu tagluku babar rohati wa taftahu babal juhdi warrabi'u tagluku baban naumi wa taftahu babas sahri wal khamisu tagluku babal ghani wa taftahu babal fakri wasadisu tagluku babal amali wa taftahu babal isti'dadi lil mauti wa qala nafa'allahu bihi barakah min alamatil arifi billahi ayyakuna aksaru hammihil khairah wal ibadatah wa aksaru kalamihi asana awal madhatah wa qala barakah cukup. Qala lahul Mansur Abu Ja'far. Dari Mansur Abu Ja'far bertanya pada Ibrahim bin Adham, maksudnya Aba Ishaq. Kaifa sya'nukum ya Aba Ishaq? Bagaimana keadaanmu wahai Abu Ishaq? Beliau mengatakan, narqa'u dunyana bitamziqi dinina. Kami menambal urusan dunia kita dengan merobek urusan agama kita. Fala dinana yabqa wala man narqa'u. Maka akhirnya agama kami pun juga enggak langgeng dan yang kami tambal pun juga tidak langgeng. Ini nasihatnya dalam ini. Jadi semua urusan dunia yang disempurnakan dengan kita meninggalkan aturan agama, maka dua-duanya enggak akan didapat. Enggak dunianya, enggak akhiratnya. Dua-duanya enggak akan didapat. Kalau sampai mengorbankan urusan akhirat demi untuk urusan dunia. Ini ada peluang kerja bagus, tapi modalnya harus riba dulu ini. Gimana ini? Akhirnya setelah itu ya makan riba. Akhirnya apa ya, usahanya enggak berkah, kemudian hidupnya enggak berkah dan urusan agamanya pun juga enggak berkah. Misalkan ini ada peluang cuma untuk bisa masuk di pekerjaan, tapi kamu harus nipu sama harus menjatuhkan orang lain. Dunianya enggak berkah, akhiratnya juga enggak. Jadi semua urusan dunia kalau disempurnakan
dengan meninggalkan urusan agama atau melanggar aturan agama, maka dua-duanya nggak akan berkah. Beliau rahimahullah sholat 15 kali sholat dengan satu wudhu. Berarti berapa? 3 hari. 3 hari nggak batal wudhu. Kita coba 3 jam nggak batal wudhu coba. Kemudian di antara nasihatnya, masaddaqallahu abdan ahabba syuhrah. Jadi tidak mungkin jadi hamba yang dia itu masih mencintai ketenaran, maka tidak mungkin sungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Masaddaqallaha abdun ahabba syuhrah. Jadi tidak mungkin sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala seorang hamba yang dia itu masih mencintai ketenaran. Orang itu kalau sudah pengen terkenal, semua cara dipakai ya. Semua cara dipakai. Dan setiap orang itu yang merasa senang. Jadi dalam hal itu merasa senang dengan kedudukannya di mata manusia, maka dia susah untuk dapat kedudukan di mata Allah. Jadi manusia ini harus dianggap habaan manthura, debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Saking membesarkannya aturan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan ni'mal qaum as-su'al yahmilu zadana ilal akhirah. Paling kelompok yang terbaik itu ya para peminta-minta. Kenapa? Yang bawa bekal kita menuju akhirat. Bawa bekal kita menuju akhirat. Itu orang Rasul itu kalau ada orang minta datang, itu senangnya apa? Ya Allah alhamdulillah ada yang bawakan bekal saya menuju akhirat. Jadi mereka ngasih, karena mereka juga terima kasih. Mereka ngasih dan mereka juga terima kasih. Itu. Nah, kenapa? Karena ini ya orang yang akan bawakan bekal saya nanti ada di akhirat. Jadi kita ini, dunia kita ini nggak bisa kita bawa sampai ke akhir kecuali harus kita sedekahkan dan harus ada yang mau menerima. Nanti akan ada satu masa orang keliling bawa zakat, tidak ada yang menerima zakatnya. Tidak ada yang menerima zakatnya. Itu pernah suatu ketika Adi bin Hatim itu seorang dari suku Otai. Otai itu terkenal, ada satu orang yang sangat terkenal namanya Hatim Otai. Tapi namanya Hatim Otai ini dari saking dermawannya itu sampai dibuat perumpamaan, setiap orang Arab ngomong dermawan seperti Hatim. Karena saking dermawannya. Lomannya luar biasa. Itu benar Hatim Otai ini loman, tapi waktu itu belum Islam ya dia ya. Ya mungkin ya enggak hidup di zaman Nabi, enggak menzamani Nabi Muhammad mungkin. Karena Adi bin Hatim putranya yang ketemu sama Nabi. Yang ketika itu Hatim Otai ini pernah suatu ketika ada orang itu datang ke wilayahnya, ternyata orang ini pembunuh bayaran. Jadi karena masyhurnya Hatim Otai ini, akhirnya ada orang nggak suka dengki bayar orang untuk membunuh Hatim Otai. Pembunuh bayaran ini datang masuk ke sukunya. Kemudian saya itu pertama kali datang yang nyebut Hatim Otai. Disambut luar biasa, dijamu makan. Saya itu begitu ngobrol santai, pembunuh bayaran tanya, tahu enggak di sini yang namanya Hatim Otai? Ini ada ngomong Hatim Otainya ini. Tahu. Kenapa? Saya ini dapat tugas untuk bunuh dia. Ada Hatim Otai, gampang. Nanti sore kamu datang ke tempat itu, tuh ada orang tiduran pakai selimut. Itu Hatim Otai. Langsung kamu bunuh aja.
Oh gitu ya, iya. Udah. Sorenya dimatoki ke tempat itu pakai selimut. Yang membunuh datang begitu buka selimutnya, lihatnya jamu tadi. Loh, kok kamu? Saya Hatim Atoi. Mengatakan, saya pensiun jadi pembunuh dah. Orang seperti kamu tidak boleh dibunuh, tidak layak dibunuh. Karena saking baiknya seperti itu. Ditanya dia, kok kamu mau? Saya tuh merasa berat kalau ada orang punya hajat, saya nggak bisa ngabulkan hajatnya. Kalaupun yang diminta nyawanya. Kemudian berikutnya, kathratun nadhari ilal batil tudhibu ma'rifatal haqqi minal qalbi. Banyak melihat kebatilan itu menghilangkan, mengenali kebenaran dari hati. Jadi orang yang suka lihat kebatilan, lihat tok ini lihat. An-nadhar, lihat, tidak bergabung, lihat aja. Itu menghilangkan rasa ma'rifatul haq, bisa mengenali kebenaran dari hati. Juga ini mungkin tidak menutup kemungkinan juga ma'rifatul haq yang dimaksud di sini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bisa tadi, jadi al-batil lawannya al-haq. Kalau dengan makna yang lebih tinggi tadi, kathratun nadhar ilal batil tudhibu ma'rifatal haq minal qalbi. Gini, makna yang tinggi tadi, orang sering lihat kebatilan, maka hatinya itu akan susah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sering melihat kebatilan, hatinya akan susah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kathratun nadhar ilal batil, banyak memandang kebatilan menjadikan dia istihsan kepada kebatilan tersebut. Nah, kalau sudah hati itu menganggap satu kebatilan itu satu kebaikan, jadi itu menganggap satu kebatilan itu satu kebaikan, ya enggak bisa hati itu jadi tempat untuk kenal Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu yang berikutnya, sering memandang kebatilan itu membuat kita tidak mengenali kebenaran. Ini juga quotes hari ini nih ya. Sering memandang kebatilan menjadikan kita tidak dapat mengenali kebenaran. Jadi gini, jangan misalkan tinggal di suatu tempat. Di tempat itu jangan betul-betul terjaga. Betul-betul terjaga. Akhlaknya terjaga. Ibadahnya terjaga. Satu jangan pindah dari tempat itu ke satu tempat yang maaf dulu di tempat yang awal ngerasani orang itu enggak pernah. Nyerempet ke rasanya ini aja langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu pindah ke tempat berikutnya, itu semua temannya ngerasa nih. Lama-lama dia gimana? Ya ikut. Lama-lama ikut. Dulu santri itu enggak boleh pakai celana begitu liburan kumpul sama teman-teman, misalkan di kompleknya, di perumahannya. Main sepak bola udah langsung pakai celana pendek dia. Apa dia enggak tahu itu haram? Tahu tapi lupa. Karena saking banyaknya yang dilihat seperti itu. Ini yang dilihat seperti itu. Itu. Yang teman-teman yang perempuan juga sama. Awalnya Anda jaga betul, jangan sampai muka Anda dilihat atau jangan sampai Anda itu banyak bicara di depan yang bukan Tapi ketika Anda kumpul dengan satu komunitas yang sama yang bukan mahram itu tidak ada batasan, atau mungkin kadang-kadang kerudungnya jilbabnya juga dicopot, lama-lama ya ikut. Lama-lama ikut. Rata-rata kita ini dulu masa kecil kita itu nganggap omongan kotor itu satu hal yang menjijikkan. Omongan kotor.
Bahasa Arabnya al-misuhu. Misuh itu kan dianggap satu hal yang wah, gitu ya. Tapi kalau kumpulnya sama orang yang tiap hari misuh, ya lama-lama ikut misuh. Udah. Karena faktanya yang jelas, yang nular itu bukan sehat, tapi sakit. Dan hati itu harus dijaga. Itu harus dijaga. Itu harus dijaga. Saya cerita sedikit. Ini saya baru ngalami. Kita ini karena sudah seringnya serawung di masyarakat hingga pengajian, memang ini laki, ini perempuan tidak ada batasnya begini. Itu sering enggak di masyarakat? Memang pakai kursi ya, ini laki-laki kursi sini, perempuan pakai kursi. Jadi ya bisa saling lihat. Itu makanya kalau ada satu pojok rada ayus itu yang ini tidak mungkin konsen ceramah, dengerin ceramah semuanya ini. Habibnya ceramah di sana, detik ini. Ingat lagi gini lagi. Itu karena seringnya seperti itu, akhirnya kan kita anggap itu biasa. Subhanallah, saya waktu itu ngajak pengajian satu santri, yang dia, biasa kalau santri di tempat kita, kalau ngaji semangat nanti kan, yang di madrasah, kan ada madrasah, kan ada sekitar 200 murid itu, nanti kalau semangat nanti kita kirim ke tempatnya Habib Taufik. Jadi dia pas pulang dari pondok, saya ajak pengajian gitu, dia datangnya nih bingung, punya tempat paling pojok, habis itu di mobil tanya sama saya, kok enggak pakai pembatas ya laki perempuannya? Itu saya tersentak dengan perasaan, ya Allah, saya sudah berapa tahun karena lihat gitu terus saya anggap itu normal. Lah bagi santri yang tiap hari enggak pernah lihat begitu dianggap itu satu hal yang luar biasa. Betul, yang luar biasa. Nah itu ketika pengajian ada yang ngerokok. Itu sudah kaget. Kok di pengajian ada yang ngerokok ya? Kita karena seringnya tiap pengajian ada orang ngerokok, akhirnya kita anggap itu semuanya sudah normal. Padahal ya mau enggak mau juga, walaupun ngerokok ya enggak haram. Cuma pengajian sambil ngerokok itu tetap dilihat itu tetap enggak enak. Itu tetap enggak Sehingga kalau bisa menghindari rokok itu lebih baik. Rokok hukumnya apa? Makruh. Kemudian saya tuh, di sana negara kalau ada rapat boleh ngerokok enggak? Enggak. Nonton bioskop boleh ngerokok? Enggak. Di bandara boleh ngerokok? Dalam pesawat boleh ngerokok? Majelis ilmu? Ya, yang mau ya monggo, terserah. Pokoknya kita tidak menyalahkan siapapun. Waqal, ya'lam. Udah dapat kitab ini ya? Catat nanti, orek buat gaya-gaya dikit lah. Ya kelihatan lo pernah ngaji gitu loh. Nanti terakhir di kitab, apa dari itu? Ramadan Fissulu. Taunya bahasa Arabnya cuma itu aja. Enggak apa-apa, tulis saja. Nanti anaknya baca, Masya Allah, kok ada catatan-catatannya ya? Dulu hatam Pak, atau Pak hatam Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini? Wa'alam, i'lam, enggak ada wawunya, i'lam. Ketahuilah, annaka sesungguhnya kamu, la tunalu, tidak akan menggapai, la tanalu, tidak akan menggapai darajat as-salihina, derajat orang-orang saleh, hatta tajuza sita iqabin, sampai melewati 6 rintangan. Walaha, yang pertama, taghliqu baban ni'mati wa taftahu baba syiddati, menutup pintu an-ni'mah, maksudnya pintu cuma hanya pengen enak.
Dan membuka pintu siap berjuang, siap susah. Namanya orang soleh kok cuma maunya enak terus. Dia lepas subuh ngantuk nanti pengennya enak jadinya tidak sholat tidak bisa soleh dong. Orang soleh itu ya mau siap merasakan ni'mah, juga siap merasakan syiddah. Karena bagaimanapun juga sedekah itu awalnya syiddah dulu. Sedekah itu luar kali. Itu setannya gandoli banyak dan mau mengeluarkan duit itu. Tapi kalau sudah lama-lama jadinya sedekah itu terasa nikmat. Itu. Sedekah terasa nikmat nanti. Tapi awalnya itu berat dulu awalnya. Itu. Bisa dimengerti ya? Awalnya itu berat dulu. Dia enggak langsung cus enak, ya enggak. Dulu dikisahkan itu di zaman Habib Ali ceramah. Bali sering ngajak orang untuk ngajar orang untuk sedekah dan subhanallah kalamnya Habib Ali Al-Habsyi itu ada pengaruh. Orang itu dengar kalamnya langsung pengen ngamalkan ilmunya. Karena nasihatnya itu pernah ceramah. Orang itu kalau sedekah itu mengalahkan 70 syaitan. Dengar, yang ada yang semangat. Saya harus sedekah. Saya harus kalahkan 70 setan. Dia selesai pengajian, pulang ke rumah, mengambil kotak penyimpanan duitnya, mau sedekah ketemu istrinya. Kelihatan bawa duit. Mau kemana? Mau sedekah. Sedekah? Enggak tahu, besok bayaran anak sekolah. Udah kaya ya, merasa udah kaya. Besok masih ada ini, belum beli beras, gulanya habis, garam habis, sayur enggak ada, gitu kok mau sedekah. Wah itu mau itu dulu hasanah akhirnya istrinya. Kuat, taruh duitnya. Datang, Habib, 70 setannya Habib, sudah saya kalahkan Habib. Mboknya setan satu yang belum. Itu memang berat itu. Tapi itu yang di sana, di sini enggak ya. Enggak, di sini tuh sedekah. Berapa sedekahnya? 1 juta, kurang 2 juta sedekahnya. Itu. Dan enggak usah sedekah sama jauh-jauh, sedekah cukup ke istri aja. Yang kedua, taghliqu babal azzi wa taftahu babad dhulli. Menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan. Orang tidak boleh merasa mulia itu kalau untuk ada sih jadi gini, orang itu pede, bagus. Tapi kalau kamu sudah di maqam doa atau di maqam ibadah, ya kamu harus merasa diri kamu itu bukan siapa. Itu. Ada nasihatnya orang soleh yang mengatakan, kalau kamu pengen dekat sama Allah Ta'ala, maka dekatilah Allah. Cara tercepat untuk dekat dengan Allah Ta'ala, dekatilah Allah dengan sifat yang tidak ada pada Allah. Merasa suci, merasa mulia, merasa hebat, itu sifatnya Allah. Tapi sifat yang tidak ada pada Allah, merasa miskin, merasa gak mampu, merasa lemah, merasa kotor, itu sifat yang gak ada pada Allah. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, kamu harus membuka pintu sifat-sifat itu dalam hubunganmu kepada Allah. Itu. Orang kalau sudah sering dimuliakan itu repotnya, begitu dia tidak begitu, bukan tidak dimuliakan, tidak begitu dimuliakan, nanti sudah merasa, kok gini sama saya ya, nanti begitu. Nanti dia akan begitu.
Kalau orang sudah terbiasa dimanjakan dengan penghormatan. Jadi orang kalau dihormati biasa-biasa aja. Dia baik, dia mau menghormati saya, berarti dia husnudzon kepada saya. Tidak apa-apa. Dan dia juga harus merasa hina. Merasa hina saya ini sebenarnya bukan siapa. Wathalith, 3. Wa taghliqu babal rahah wa taftahu babal juhdi. Menutup pintu santai. Membuka pintu perjuangan. Yang keempat, menutup pintu tidur, membuka pintu begadang. Tapi untuk kebaikan, bukan untuk main karambol sama ngopi. Ini masih terdekat ya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana wa salatul qa'imah salatul fadilah wa syarwa darajat al-qadar wa maqam wa dalati wa hadara marfa'il wa fi dunya dunya akhirah rabbil alamin. Kemudian wa taghliqu babal ghina wa taftahu babal faqr. Menutup pintu kekayaan, ambisi kaya dan membuka pintu siap miskin. Yang keenam, wa taghliqu babal amal wa taftahu babal isti'dad lil maut. Menutup pintu angan-angan. Tahun depan mau begini, 2 tahunnya lagi, 3 tahunnya lagi, 100 tahunnya lagi. Menutup, tapi membuka pintu isti'dad lil maut, siap untuk menerima kematian. Itu. Ya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala nafa'anallahu bihi min alamatil arifi billahi ayyakuna aksaru hamil khairah wal ibadatah wa aksaru kalamihi as-sana'a wal madhata. Wa qala fi qoulihi ta'ala tilkad darul akhirati naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ard min hubbil ulwi an tastahsina syi'sa na'laika ala syi'sa na'li akhika wa kana idza lam yajid at-ta'amal halalah ya'kulut turaba wa makasa syahran ya'kulut tina wa qala laula an atakhawwafa an u'ina ala nafsi ma kana li ta'amun illa tina hatta ajidal halala wa qala utlubul ilma lil amali fa inna aksaron nasi qad khalatu fihi qala lahu ba'dul ulama'i idzni qala kun danban wala takun ra'san fa inna danbah yanjuh war ra'su yadhabu
wa kana idza ra'aitahu ka'annahu laisa fihi ruhun law nafakhtahu ar-riha lawaqa'a wa kana yahfadhu karaman famarra bihi jundi faqala a'tina min hadal inabi faqala la ma amarna bihi sahibuhu fa akhadha yadribu bisautin fataqta'a ra'sahu wa qala itrib ra'san zaliman asallahu ta'ala itrib ra'san talaman asallahu ta'ala fa a'jazar rajulu itrib ra'san talaman asallaha ta'ala fa a'jazar rajulu wa madha. Ada lagi. Wa qala Sahal bin Ibrahim sahibatu Ibrahim bin Adham famarittu fa anfaqa ala nafaqatihi fastahaitu syahwatan fa ba'a himarahu wa anfaqa ala min samanihi faqultu fa'ala madza arkabu faqala ala unuki fa hamalani salasu manazilin. Masyaallah. Beliau berkata, qala nafa'allahu bih min alamatil arif billah, tandanya orang arif billah itu yang paling sering dipikirkan adalah kebaikan dan ibadah. Ibadah itu apa? Menghambakan diri kepada Allah. Dan paling sering ucapannya adalah pujian-pujian, muji Allah. Kan muji manusia penjilat dong kalau gitu. Muji Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah bisa gini. Terima kasih terus, terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah, seperti itu terus. Beliau ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu akhirat kami siapkan buat orang-orang yang tidak menginginkan 'uluwan fil ardi. 'Uluwan itu ketinggian di muka bumi, maksudnya apa? Termasuk kamu cinta ulu itu, kamu nganggap kamu merasa lebih baik kalau sandalmu lebih baik daripada sandalnya saudaramu. Makanya idza lam yajid at-ta'am al-halal ya'kulu turab wa makatha syahran ya'kulu tin. Dan beliau kalau tidak menemukan makanan halal, maka beliau makan tanah. Dan beliau pernah satu bulan yang dimakan itu tanah liat. Dan beliau mengatakan saya tidak masalah. Kalau yang saya makan tuh hanya tanah liat, pokoknya sampai saya betul-betul yang menemukan halal. Kemudian utlubul ilma lil amal, fa inna aktsara nasi qad khallatu fihi. Carilah ilmu untuk diamalkan. Karena banyak orang udah mencampur adukkan urusan ini. Nyari ilmu tapi tidak niat amal, atau beramal tapi tanpa ilmu. Datang sebagian ulama ke Ibrahim bin Adham, mengatakan "Udzni, nasihati aku." Mengatakan kun dzamban wala takun ra'san. Jadilah kamu itu ekor, jangan jadi kepala. Kenapa? Karena ekor itu seringnya selamat, kepala itu yang hilang. Binatang itu disembelih ekornya apa kepalanya? Kepalanya. Jadi harus ambisi, harus punya posisi yang tinggi. Terus Allah Ta'ala ditempatkan, nanti Allah Ta'ala akan menolong. Tapi kalau kita sendiri yang menempatkan di posisi yang tinggi, tidak dapat pertolongan Allah Ta'ala nanti. Katakan, bahasanya beliau itu kalau lihat orang itu lihat Ibrahim bin Adham, karena laisafiru, kayak orang tidak ada ruhnya. Bahkan kalau saya ditiup angin mungkin bisa jatuh. Kecil mungkin balik kurus gitu. Dia itu jaga anggur. Jaga kebun anggur, datang orang zalim. Minta. Aku minta anggurnya. Enggak.
Yang punya nggak ngizinkan kok. Nggak nyuruh aku ngasih ke kamu. Dipukul kepalanya. Jadi pukul kepalanya langsung dia nunduk kepalanya. Pukul kepala ini yang sudah sering maksiat sama Allah Ta'ala. Langsung kaget yang mukul pergi. Sa'ad bin Ibrahim beliau mengatakan, Sahib tu Ibrahim bin Adham famariddu. Aku pernah bersahabat dengan Ibrahim bin Adham dan ketika itu aku sakit. Maka dia menafkahi aku terus. Menafkahi aku. Dia yang menghidupi aku. Kalau suatu hari aku pengen sesuatu dijual keledainya. Lalu itu ongkosnya untuk bereskan urusanku. Pada itu kita perjalanan. Akhirnya kita nanya, saya nanya. Terus kita mau naik apa? Kamu saya gendong. Maka dibawa sampai ke 3 kota. Gendong temannya. Jadi ontanya dijual untuk ngurusi temannya, itu temannya digendong sendiri. Sebagai penutup ya. Salah satu amalnya Ibrahim bin Adham yang istimewa itu, beliau itu kerja. Dan kerjanya itu bagus. Bahasanya itu bagus, rapi. Tapi uangnya disedekahkan ke orang lain. Dia pernah masuk ke satu tempat, lihat ini ada kebun, jadi minta cari kerjaan. Padahal Ibrahim bin Adham ini, yang kita baca nasihatnya, kita agung-agungkan, lalu kita akan cium tangannya, mungkin kita cium kakinya. Masuk satu tempat, ada enggak yang mau dipanen? Ada tempat yang Nasrani, oh yaudah. Saya mau kerja di sini, tempatnya Nasrani loh ini. Minta bayarannya enggak mahal dan bayarannya kasihkan ke orang lain. Ke orang tua yang ada di masjid itu. Dia kerja. Kerjaannya berat dilakukan dengan bagus, rapi. Tapi uangnya kasihkan buat orang. Tiap malam beliau keluar. Ada enggak yang mau giling gandumnya, yang mau giling ini itu. Orang-orang datang antri. Ngelayan orang sampai subuh dan enggak dibayar. Enggak dibayar sama sekali. Itu amalnya. Pernah suatu hari, satu muridnya, bulan Ramadan malam ya kayak gitu. Ayo siapa yang perlu ini, dibantu orang terus. Muridnya ngomong, Ramadan nanti jangan gini terus. Kita ambil 10 hari terakhir, kita di Madinah, kita mengejar Lailatul Qadar. Apa kata Ibrahim bin Adham? Kamu ikut aku, bantu aku, insya Allah tiap malammu dapat Lailatul Qadar. Kalau Anda Lailatul Qadar Anda cari dengan ibadah. Yang merasakan ibadah Anda siapa? Anda sendiri ya kan? Jadi gini. Jangan salah paham mencari Lailatul Qadar itu hanya dengan ibadah yang sifatnya mahdhah. Seperti banyak sholat, banyak membaca Al-Quran, tapi melupakan ibadah-ibadah yang menjadikan dirinya terasa manfaatnya di tengah orang banyak. Lailatul Qadar itu juga bisa dicari dengan Anda ngurusin fakir miskin, kemudian Anda meringankan beban orang lain, dengan Anda kemudian berkata-kata lembut kepada orang lain, berakhlak yang mulia, tuh ngasih makan yang enak, peduli dengan tetangga. Dengan itulah kita mencari Lailatul Qadar. Karena bagaimanapun juga sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibandingkan ibadah yang manfaatnya hanya dirasakan oleh kita sendiri. Tetap kita sholat, tetap kita baca Al-Quran, tetap kita i'tikaf ada di masjid. Tapi jangan lupakan ibadah-ibadah yang menyebabkan diri kita terasa manfaatnya di tengah masyarakat. Seperti bantuan kita kepada yang lemah, atau mungkin bagaimana kita menolong orang lain, atau mungkin sedekahnya kita pada orang lain, itu juga cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa sallallahu wa naftah lana wa lakum futuhal arifin. Yafaqihna yakum fid din alimna yakum mata'awil wa dinna yakum ila sawa'i sabil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu bil alamin bisirril Fatihah.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.